Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D3 TI 2C, Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Indramayu. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan atau mempresentasikan mata kuliah proyek 2 kali ini yang berjudul Sistem Pemberian Pakan Kucing Peliharaan secara Otomatis Berbasis IoT. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Ahmad Rikjam Tudova sebagai ketua kelompok. saya Laras Agustin sebagai anggota 1. Saya Sony Putra Sadewa sebagai anggota 2. Oke, lanjut ke materi. Jadi materi yang pertama itu ada latar belakang, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Laras Agustin. Jadi latar belakangnya itu adalah perawatan hewan peliharaan khususnya kucing memerlukan perhatian, usaha, dan waktu yang terutama dalam memberikan pakan secara teratur. Keseharian sehari-hari membuat pemilik kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk memberikan makan kucing. Nah, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kekurangan nutrisi atau obesitas. Nah, untuk mengatasi masalah ini, teknologi telah menghadirkan inovasi seperti pembibinan sistem pemberian pakan otomatis yang menggunakan microcontroller dan sensor. Sistem ini juga dapat mengatur jumlah dan waktu pemberian pakan dengan akurat, sehingga pemilik tidak perlu khawatir saat tidak berada di rumah. Maksudnya, kalau semisal pemilik itu sedang berpergian di luar gitu, kalau lagi sibuk atau apa, kita bisa menggunakan sistem ini untuk mengatur atau memberi makan jumlah pakan pada kucing. Nah, jadi itu sehingga pemilik tidak perlu khawatir saat tidak berada di rumah. Dengan sistem ini, resiko kesalahan dalam pemberian pakan dapat diminimalkan, sehingga kesehatan dan kualitas hidup kucing tetap terjaga atau terjamin. Jadi di proyek 2 kami merancang sistem pemberian pakan kucing secara otomatis berbasis IoT sebagai solusi untuk memudahkan pemilik kucing dalam memberikan pakan secara teratur dan efisien, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknologi dalam perawatan hewan peliharaan. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang pertama ini, bagaimana cara merancang dan mengembangkan sistem pemberi pakan kucing peliharaan secara otomatis berbasis IoT yang efektif dan efisien, yaitu dengan cara kita menggunakan komponen IoT yang akan kita rancang, seperti kita memerlukan microcontroller untuk agar terhubung ke internet. Terus yang kedua ini kita bisa menggunakan sensor berat. Terus yang ketiga kita bisa menggunakan modul RTC atau real time clock. Itu tuh maksudnya real time clock itu kayak memastikan pakan itu tuh diberikan kepada kucing tepat waktu gitu, biar kucing itu bisa makan secara teratur. Rumusan masalah yang kedua ini, apa saja keuntungan dan tantangan dalam implementasi sistem pemberi pakan kucing peliharaan secara otomatis berbasis IoT. Jadi keuntungan ini, yang pertama, memudahkan para pemilik kucing, terutama yang sedang berpergian atau lagi sedang sibuk. Terus yang kedua itu keuntungannya, pemantauan secara real time. Maksudnya itu kayak si pemilik kucing tuh bisa melihat atau mantau notifikasi dari sistem ini, kayak misal kucingnya tuh udah makan atau belum, atau udah diberikan pakan atau pakannya udah habis atau belum. Terus yang kedua itu ada tantangan dalam implementasi sistem pemberi pakannya apa. Jadi tantangannya itu paling kalau misalkan kita kan ini pembuat sistemnya kayak ada berbasis IoT-nya. Jadi komponennya itu harus koneksi internetnya itu harus stabil, karena nanti kalau semisal koneksi internetnya tidak stabil maka akan ada masalah. Oke, tantangan yang kedua ini yaitu ketahanan perangkat terhadap lingkungan. Maksudnya itu jadi semisal kayak komponen sensor atau sistem IoT-nya terkena debu atau lembab, maka di situ kita memerlukan namanya perlindungan khusus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sony Putra Sadewo. Jadi di batasan masalah itu terdapat 5 batasan masalah. Yang pertama itu perancangan aplikasi ini hanya
berbasis web, jadi belum bisa sampai ke aplikasi. Terus yang kedua tuh rancangan aplikasi ini juga harus memiliki server yang tetap berjalan, jadi memang harus ada laptop atau apapun itu yang bikin server tuh jalan terus gitu. Nah, pakan keluar ditentukan oleh jadwal. Sebenarnya ini yang ketiga tuh bisa ditentukan sendiri juga bisa, nanti kita tambahin fiturnya. Tapi ya di sini batasan masalahnya pakannya keluar itu ditentukan oleh jadwal. Nah, 4 adanya pelaporan pemberian makan kucing. Untuk ini kayaknya ada deh, bakal ada, karena emang ketika pakannya keluar kan kita tahu gitu bahwa pakannya itu keluar meskipun dari jarak yang jauh dari tempat itunya. Nah, 5 sensor ultrasonik untuk mendeteksi sisa pakan. Ini nggak tahu mau dimasukin atau enggak, sebenarnya kayaknya dimasukin juga karena emang alatnya juga kita belum ada, baru bagian bawahnya aja buat makan otomatisnya dulu doang. Oke, selanjutnya di bagian manfaat meningkatkan kesehatan kucing peliharaan dengan pemberian makan, itu kan tujuan dari yang kedua. Nah, untuk yang kedua menghemat waktu dan tenaga pemilik kucing peliharaan, ini di bagian ketiga. Nah, meningkatkan efisiensi pemberian pakan kucing di bagian efisiensi bentuk ya begitulah. Nah, 4-nya meningkatkan kualitas hidup kucing peliharaan di bagian ini nih. 1, keteraturan pakan, membantu pemilik kucing peliharaan yang sibuk. Nah, itu juga bisa masuk ke bagian tujuan kemudahan pemilik. Nah, untuk yang keenam, meningkatkan kemudahan dalam merawat kucing peliharaan. Ini kayaknya bisa, tapi nggak apa ya, nggak kayak ngerawat banget kucing gitu loh, cuma sekedar ya gitulah. Nah, untuk selanjutnya alur kerja. Nah, ini tuh alur kerja kita sebenarnya. Nah, dari semua alur kerja ini kan sampai pemeliharaan dan penerapan dan pemeliharaan. Nah, sebenarnya kita tuh baru sampai ke desain. Nah, yang pertama tuh di sini ada menentukan mitra. Nah, kedua itu merancang dan analisis kebutuhan. Nah, di ketiga dan baru kita sampai ini tuh desain UI dan UX. Nah, untuk implementasi sampai sekian itu belum. Jadi yang belum tuh ada implementasi, pengujian, penerapan dan pemeliharaan. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rikja Muqtada Aufa. Seperti itu ya, ada bagian konten, kita mulai dari start ya. Ada bagian login akun dan bisa buat akun. Kalau yang belum punya, dari login atau buat akun kita bisa lanjut ke menu utama. Menu utama itu ada 3 bagian. Ada bagian jadwal, notifikasi, pengaturan. Dari jadwal kita bisa memasukkan jadwal atau menentukan jadwal sendiri. Kalau bagian notifikasi, ntar kita punya notifikasi dari pakan kalau ada sisa atau apa gitu. Kalau pengaturan ada bagian profil sama logo. Dari bagian profil kita bisa membuat profil sendiri, memasang foto atau gimana. Kalau bagian logo ya keluarlah ke halaman utama lagi dan stop. Pada bagian use case, pada sistem pakan otomatis yaitu kita cuma mempunyai user dan tidak mempunyai admin. Dari user sendiri langsung login, buat akun dan langsung ke fitur di menu utama sendiri. Dari bagian logo atau aplikasi halaman awalnya ada judul proyek kami, yaitu sistem pemberian pakan kucing peliharaan secara otomatis. Pada bagian login atau belum punya akun bisa sih kita klik login. Nah, dari bagian login halamannya begini, kita klik email dan isi passwordnya. Nah, kalau sudah terisi kita klik login. Nah, dari halaman utama gambarnya seperti ini. Kalau kita mengecek dari notifikasi, terdapat notifikasi pakan habis, pakan tersisa 1%, segera isi pakan Anda sebelum kucing Anda kelaparan. Atau pakannya sudah habis, pakan habis, segera isi pakan Anda sebelum kucing kelaparan. Kita juga bisa menghapus dari bagian ini notifikasi, klik hapus dan sudah. Kita bagian ke jadwal. Nah, dari jadwal sendiri kita juga bisa mengatur jadwal, bisa
aktif atau nonaktifkan jadwal sendiri. Nah, kan. Atau bisa menambah jadwal sendiri dengan mengatur waktu sendiri. Nah, bagian profil kita bisa mengedit profil sendiri, klik edit profil, tambahkan foto profil kalau mau, dan isi nama pemilik, nama kucing, dan nomor dan alamat sendiri. Lalu simpan. Kalau sudah kesimpan, bagiannya akan seperti sini, kelihatan profilnya. Nah, kalau kita sudah mempunyai akun, kita klik sign up. Nah, ada bagian username, kita isi dengan username yang kita sudah simpan pada akun tersebut. Kita klik username, sudah terisi, kita klik sign up. Nah, kita kembali ke bagian profil yang kita sudah buat tadi. Sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.